Berjumpa lagi dengan saya Bapak Bisanturi dalam pembelajaran biologi. Hari ini untuk kelas 11 kita akan belajar tentang transport membran. Apa itu transport membran? Macam-macam setiap zat yang terdapat dalam organel atau benda-benda sel yang terdapat dalam sitoplasma memiliki membran dan struktur yang sama dengan struktur membran plasma. Zat-zat yang ada di dalam sel dibatasi oleh membran sel dari lingkungan luarnya. Pada makhluk hidup bersel banyak, transport atau transportasi perpindahan zat antara sel terjadi melalui membran plasma. Ada beberapa manfaat transport zat bagi sel. Ini boleh kamu catat penjelasan ini. Manfaat transport zat bagi sel diantaranya: 1. Menjaga kestabilan pH. 2. Menjaga konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim. 3. Memperoleh pasokan zat makanan, bahan energi, dan bahan mentah lainnya. Membuang sisa metabolisme yang beracun, memasuk ion-ion penting untuk kegiatan saraf dan otot tubuh. Setiap perpindahan-perpindahan itu dilakukan antara membran sel yang satu dengan membran sel yang lain. Ada beberapa cara perpindahan molekul antara lainnya dengan cara pertama ini difusi, ada tahap osmosis, dan transport aktif. Ini nanti yang akan kita bahas secara satu persatu. Cara difusi dan cara osmosis tidak membutuhkan energi, sedangkan cara transport aktif membutuhkan energi. Transport aktif dalam perpindahan molekul ini memerlukan ATP atau yang sering disebut dengan adenosin trifosfat dalam tahapan perpindahan sel, yaitu yang pada gambar di samping ini. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, difusi. Difusi ini tahap difusi. Di dalam sel, zat-zat yang memiliki berat molekul rendah dapat berdifusi melalui membran. Selama proses difusi ini, zat yang terlarut dapat berpindah dari zat konsentrasi tinggi ini ya. Lihat, kamu perhatikan. Zat terlarut dapat berpindah dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Berarti dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Perpindahan zat ini terjadi sehingga tercapai keadaan setimbang. Pada saat keadaan setimbang, konsentrasi kedua larutan akan sama, baik itu yang di sebelah kiri, baik pun yang di sebelah kanan. Menjadi seperti yang di A ini. Kita umpamakan, yang A memiliki konsentrasi yang tinggi, yang sebelah kanan, yang kiri memiliki konsentrasi yang rendah. Maka larutan dari konsentrasi tinggi berpindah ke konsentrasi rendah sehingga memiliki jumlah molekul yang sama, sehingga konsentrasinya baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri sama. Yang kedua, osmosis. Osmosis, membran sel membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Namun demikian, berbagai zat terlarut harus dapat dikeluarkan, baik itu keluar masuk sel untuk melangsungkan tahapan metabolisme pada sel. Proses osmosis adalah perpindahan pelarut suatu zat melalui membran selektif permeabel. Ini membran selektif permeabel ini. Berarti apabila ini membran selektif permeabel, di sini adalah bagian dari sel, maka sel ini memiliki molekul ini akan berpindah baik itu dari satu tempat ke tempat melewati pembatas yang sering disebut dengan permeabel. Bapak tambahi juga, perpindahan molekul air demikian disebut sebagai tahapan osmosis. Seluruh sel makhluk hidup memiliki sel membran semi permeabel. Oleh karena itu, tidak mustahil jika osmosis selalu terjadi dalam sistem kehidupan makhluk hidup. Yang terakhir adalah transport aktif. Transport aktif adalah suatu partikel yang tidak dapat berdifusi karena terhalang oleh membran impermeabel atau tidak dapat ditembus. Oleh karena itu, untuk menembusnya,
kita memerlukan energi atau ATP adenosin trifosfat. Namun jika pada membran ini terdapat faktor pembantu, misalnya seperti enzim yang menyebabkan terbukanya saluran protein atau saluran semi-permeabel tersebut, partikel tersebut dapat berdifusi tanpa melibatkan energi. Peristiwa inilah yang disebut sebagai difusi terbantu atau berfasilitas. Oke. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel. Muatan listrik sel terutama ditentukan oleh ion-ion natrium atau Na positif dan kalium atau K positif dan klor yaitu Cl negatif. Masuk keluarnya ion natrium dan kalium dilakukan oleh pompa natrium dan kalium dengan energi yang diperoleh dari ATP seperti Bapak bilang tadi. Energi diperoleh dari ATP atau adenosin trifosfat. Pompa Na positif dan K positif memompa ion Na positif keluar dari sel dan memompa ion K positif masuk dalam sel. Oke. Keberadaan K positif dan Na positif dalam tahapan transport aktif ini di dalam tubuh organisme sangat besar manfaatnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi ion K positif yang tinggi sangat diperlukan untuk sintesis protein, tahapan glikolisis, fotosintesis pada tumbuhan, dan proses vital lainnya. Keberadaan ion Na positif dan K positif berperan untuk mengendalikan pengaturan osmosis. Yang C terakhir, ion Na positif dan K positif penting untuk memacu transport aktif bagi zat-zat lain seperti glukosa dan asam amino. Oke. Proses transport aktif terjadi melalui endositosis. Oke. Tahapan endositosis. Ada tahapan kalau dia endositosis adalah proses memasukkan zat melalui membran, sedangkan eksositosis adalah proses mengeluarkan zat melalui membran. Baru ada tahapan fagositosis. Peristiwa fagositosis ini terjadi pada sel hewan memasukkan zat makanan atau sel darah putih yang menangkap kuman atau penyakit. Oke, yang ini masuk dari sini. Nah, ini adalah tahapan yang pertama ini tahapan endositosis. Oke. Baru membran akan menutup dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Terjadi tahapan fagotik atau vakuolytik di mana materi yang di tengah ini akan tertelan oleh membran. Setelah itu membran partikelnya ini akan mengalami tahapan pencernaan, baru masuk ke fagotik vakuola, dia akan mengalami tahapan penggandaan. Oke, seperti itu. Peristiwa fagositosis misalnya terjadi pada sel darah putih yang terdapat bakteri atau sel penghancur eritrosit tua dalam hati limfa sumsum merah oleh sel-sel retikulotelial. Oke, selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang manfaat-manfaat sintesis protein dan reproduksi di dalam sel. Sekianlah penjelasan Bapak tentang transport aktif, osmosis, difusi, dan juga bagaimana transport Na positif dan K positif di dalam tahapan osmosis. Jika kamu ada yang kurang mengerti dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.